warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Fikia dengan NIM 1107622045 kelas B PGSD angkatan 2022. Mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD, dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang infografis dari konsep dasar PPKN SD dan hasil analisis KI dan KD kelas 5 semester 1 tema 3. Video ini merupakan implementasi dari tugas akhir mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Sekarang, mari kita mulai. Tujuan dari pendidikan nasional. Secara filosofi, menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Selain itu, para peserta didik diharapkan menjadi manusia Indonesia yang Pancasilais dan manusia yang mampu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga penerapannya tujuan pendidikan nasional diselenggarakan secara holistik dalam pengembangan pribadi manusia, baik kognitif, emosi, moral, spiritual, fisik, dan sosial. Kemudian ada menurut kurikulum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan mata kuliah yang diajarkan di lembaga pendidikan. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sistem Pendidikan Nasional 2003, kurikulum pengembangannya dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip disterifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian ada SKL, Standar Kompetensi Lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. SKL juga menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Paradigma pembelajaran abad 21. Ada 8 keterampilan di abad 21. Pertama ada leadership, atau kemampuan berkepimpinan. Kedua ada entrepreneurship, atau dalam bidang kewirausahaan. 3 ada digital literasi, atau kemampuan literasi digital. Keempat ada communication, atau kemampuan berkomunikasi. Kelima ada problem solving, atau pemecah masalah. Yang keenam ada emotional intelligence, atau kecerdasan emosi. Ketujuh ada teamworking, atau kerjasama tim. Dan yang terakhir ada global citizenship, atau kebinekaan global. Perkembangan kurikulum di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu pertama, kurikulum 1947 yang diberi nama Rencana Pendidikan. Kurikulum pertama ini disebut Rencana Pendidikan 1947 atau LIR Plan. Kurikulum ini kental dengan nuansa politis. Kedua, ada kurikulum 1964 atau yang disebut Rencana Pembelajaran. Kurikulum ini bercirikan pemerintah berkeinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Yang ketiga ada kurikulum 1984. Dinamakan cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang peserta didik sebagai individu yang dapat
dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Yang keempat, ada kurikulum 2006 yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang disebut KTSP, adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Kurikulum ini mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sampai 2013 revisi. Perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu bersifat dinamis. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Amanat dan prinsip dasar guru. Menurut Tutwuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Menurut Ingarso Suntoloyo, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Menurut Ingarso Mangunkarso, seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat. Pengembangan nilai karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang dibagi menjadi 4, yaitu ada olahan hati atau etika, olah pikir atau literasi, olah karsa atau estetika, dan terakhir ada olahraga atau kinestetika. Gerakan penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha dalam upaya menghadapi berbagai tantangan pergeseran karakter yang dihadapi saat ini. Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Yang pertama, ada religius. Sebagai contohnya, hidup rukun dan damai antar umat beragama. Kedua, ada nasionalis, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. 3, mandiri, kerja keras dan pantang menyerah. Keempat, gotong royong, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang kelima, ada integritas, bertanggung jawab dan konsisten pada kebenaran. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Yaitu ada 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Yang keenam, ada kreatif. Berikut adalah hasil analisis KI dan KD kelas 5 semester 1. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 5 semester 1, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. 2, pentingnya makanan sehat. Ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dengan kompetensi intinya, yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam menggerakkan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian, kompetensi dasar kelas 5 semester 1, tema 3. Aspek pertama, spiritual.
1.3 Mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Aspek kedua, sikap. 2.3 Bersikap toleran dalam beragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Aspek ketiga, pengetahuan. 3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Aspek keempat, keterampilan. 4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.